Perkenalkan, nama saya Meliana dan saya akan menjelaskan profil dari UMKM-nya terlebih dahulu. Meliar Cafe dan Pastry adalah salah satu kafe yang terdapat di daerah Batam Center dengan alamat pastinya yaitu di Komplek Ruko Palm Spring, Jalan Palm Spring nomor 11, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batang Kota, Kota Batam. Kafe ini sudah berdiri sejak tahun 2017 dan beroperasi dari hari Selasa hingga hari Minggu pada pukul 11 siang sampai dengan pukul 21 malam atau jam 9 malam dan tutup di setiap hari Senin. Kafe ini adalah sebuah kafe yang mempersembahkan interior yang sangat minimalis. Dengan interior atau desain ruangan yang minimalis membuat setiap pelanggan atau konsumen merasakan kenyamanan baik dari masakan menu yang disediakan hingga dengan pelayanan yang ramah. Selain itu juga menu yang disediakan atau disajikan cukup lengkap. Ada snack, makanan berat, minuman, dan juga aneka dessert yang seperti cake yang memberikan kesan bahwa untuk semua kalangan bisa masuk baik dari anak muda hingga keluarga. Selanjutnya, kafe ini juga mempunyai aktivitas operasional yang dimulai dari melakukan pembelian bahan baku, melakukan perhitungan harga awal produk, melakukan penetapan harga pada produk untuk konsumen, dan kemudian produk tersebut didistribusikan kepada konsumen. Dan selanjutnya ada struktur organisasinya. Dalam strukturnya terdapat pemilik, manajer, waiter, staf bagian dapur, dan kasir. Setiap karyawan dalam kafe ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satunya adalah ada yang membeli dan mengecek bahan baku yang dibeli. Ada yang menjadi kasir, ada yang mengecek kesediaan bahan baku, dan ada yang memasak. Ada juga yang menjadi pelayan, ada yang di bagian membuat minuman dan kue, ada yang mencatat orderan setiap pelanggan, ada yang merapikan atau membersihkan meja dan kursi, dan juga ada yang mengurus bagian dapur. Saya Erni NPM 204-1187. Sekarang saya akan menjelaskan tentang problem statement. Dalam berlangsungnya sebuah usaha, tentunya setiap bisnis memiliki masalah dan tantangannya tersendiri dalam pengoperasional usahanya. Sehingga dengan menjamin kelancaran suatu usaha, salah satu kunci sukses dari sebuah bisnis adalah untuk meyakinkan konsumen merasa senang sehingga munculnya kesan yang baik dan ingin kembali lagi. Salah satunya adalah mengetahui kendala dan masalah bisnis UMKM apa saja yang sering terjadi. Berikut pernyataan masalah yang sedang dialami oleh UMKM Meliar Cafe dan Pastry sebagai berikut. Pertama, dalam daftar menu kategori minuman dan dessert tersebut masih dikategorikan tergolong mahal untuk kafe yang berlokasi di sosial menengah ke bawah. Ini menjadi salah satu masalah yang akan membuat UMKM kurang ramai karena harga kurang terjangkau. Kedua, kurangnya memperhatikan strategi pemasaran, seperti dalam menentukan misi, desain grafis, pedoman, dan melakukan pemasaran kreatif melalui media sosial. Karena dalam postingan media sosial, konten yang diposting setiap harinya sama. Tiga, kurangnya inovasi dalam menciptakan menu-menu makanan yang baru dan berbeda. Seperti dilakukan penambahan menu makanan yang baru agar konsumen merasa banyak pilihan makanan yang dapat dipesan. Sehingga konsumen tidak merasa bosan bahwa makanan yang ada di kafe tersebut hanya itu-itu saja. Dan keempat, kurangnya perluasan tempat meja dan kursi untuk nongkrong, yang membuat pelanggan merasa bahwa kafe ini bukan merupakan lokasi yang nyaman untuk dikunjungi. Dikarenakan tempat yang nyaman akan membuat konsumen merasa senang untuk melakukan kunjungan kembali, karena merasa nyaman dengan suasananya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Desi Melodia, dan saya akan menjelaskan mengenai bisnis proses. Proses bisnis dari Meliar Cafe and Pastry dimulai pada pukul 11 siang ketika customer mulai memasuki kafe. Customer dapat memesan di lantai 1 atau langsung menuju lantai 2 untuk memesannya dengan memanggil waiters. Para waiters akan mencatat pesanan customer pada catatan pesanan dan mengkonfirmasikan pesanan sebelum memprosesnya. Setelah itu, waiters akan memberikan catatan pesanan kepada kitchen staff. Kitchen staff akan menyiapkan makanan menggunakan informasi yang mereka peroleh dari catatan pesanan. Setelah makanan siap dihidangkan, kitchen staff akan meletakkan hidangan beserta catatan pesanan di meja saji. Para waiters akan mengambil makanan dan catatan pesanan, memeriksa apakah makanan tersebut sesuai dengan catatan pesanan sebelum menyajikan makanan ke customer. Setelah waiters menyajikan makanan, kasir akan menginput pesanan ke dalam register yang sudah terprogram, sehingga ketika customer ingin membayar, mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Customer akan mendatangi kasir dan memberitahukan nomor mejanya untuk membayar. Kasir akan memasukkan kode nomor meja agar harganya keluar. Kemudian memberitahukan jumlah yang harus dibayar customer dan memberikan catatan tagihannya.
Register menyimpan semua informasi penjualan dari setiap menu. Di penghujung hari, kasir akan menutup mesin kasir dan mencetak semua ringkasan penjualan sebelum memberikannya kepada manajer. Setelah manajer memverifikasi semua nota penjualan yang dikeluarkan pada hari itu, manajer akan menghitung uang tunai dan membandingkan jumlahnya dengan total yang tertera pada ringkasan penjualan. Selanjutnya, table event. Terdapat 4 internal agent yang menjalankan tanggung jawab dalam proses bisnis di Mailer Cafe and Patisserie, yaitu waiters, kitchen staff, kasir, dan juga manajer. Event pertama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh waiters, yaitu pengambilan pesanan yang dimulai ketika customer siap untuk memesan. Pada event ini, waiters akan mencatat pesanan customer di catatan pesanan dan mengkonfirmasikan pesanan. Pada event kedua, yaitu event memproses pesanan, dimulai setelah waiters menerima pesanan. Pada event ini, kegiatannya adalah waiters akan memberikan catatan pesanan pada staf dapur. Pada event ketiga, yaitu proses menyiapkan makanan, kitchen staff menyiapkan makanan dan kemudian menempatkan hidangan di meja saji setelah menerima catatan pesanan dari waiters. Pada event keempat, yaitu penyajian hidangan, waiters akan menyajikan hidangan setelah mengambil hidangan di meja saji. Pada event kelima, yaitu proses input pesanan, kasir akan menginput order ke mesin register ketika waiters telah menyajikan makanan. Pada event ke-6, yaitu proses mengumpulkan uang, ketika customer siap atau mau membayar, kasir akan memproses pembayaran, memberikan nota pembayaran, dan memberikan uang kembalian apabila ada. Pada event ke-7, yaitu penutupan register, di penghujung hari kasir akan menutup register dengan mencetak ringkasan penjualan dan memberikannya kepada manajer. Bisnis proses selesai di event ke-8, di mana pada proses ini dilakukan rekonsiliasi uang tunai yang dilakukan oleh manajer setelah menerima ringkasan penjualan, dengan cara memverifikasi nota penjualan dan menghitung juga membandingkan uang yang diterima dengan ringkasan penjualan. Selanjutnya, saya Maggie akan menjelaskan bagian 4 tentang overview. Nah, tadi kan udah dibuat event table oleh Deslin. Kemudian, step selanjutnya adalah overview. Overview ini digunakan untuk menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Jadi, kalau urutan event tersebut, aktivitas tersebut, itu akan dijabarkan dalam overview diagram ini. Jadi, perannya itu ada customer, waiters, kitchen staff, kasir, manager, sama komputer yang berperan untuk membuat urutan aktivitas ini. Yang pertama dimulai dulu dari customer dalam take order, kemudian bagian waiters processing order, muncullah order note, kemudian bagian kitchen staff yang prepare food, habis itu bagian waiter yang serve food, kemudian ke kasir input order, dari input order ini muncullah komputer yang membantu dalam membuat orderan. Kemudian collect cash karena customer sudah melakukan pembayaran. Dan setelah pembayarannya telah dilakukan, maka kasir ini cost register. Nah, dari cost register ini komputer juga berperan membuat dia punya sales summary. Habis sales summary-nya sudah selesai, bagian manager yang reconcile cash. Jadi menengok kalau sales summary-nya sama cash yang dia terima dalam hari itu apakah sama atau tidak. Jadi sampai manager udah habis event-nya. Kemudian lanjut ke a-note naratif. Jadi a-note naratif ini digunakan untuk mencari kata kerja yang digunakan untuk mempermudah dalam membuat step selanjutnya. Jadi event pertama, take order, dia punya kata kerja itu ada enter, calling, record, dan confirm. Terus event kedua, processing order, kata kerjanya ada give sama prepare. Kalau event ketiga, prepare food, kata kerjanya ada prepare, serve, sama place. Kalau event keempat, serve food, dia punya kata kerja ada pick up, serving, sama checking. Kalau event kelima, input order, dia punya kata kerja ada input. Event keenam, collect cash, kata kerjanya ada come, sama enter, process, pay, and give. Kalau event ke-7, cost register, dia punya kata kerja ada store, close, giving. Kalau event ke-8, reconcile cash, kata kerjanya itu ada verify, sama compare. Kemudian lanjut ke workflow table. Jadi workflow table ini kayak gabungan dari a-note naratif tadi, cuman di workflow table ini dijelaskan lebih jelas mengenai apa aja aktivitasnya sama siapa aja pemerannya. Nah, untuk event pertama, take order, dia punya pemeran itu ada customer dulu. Yang pertama, aktivitasnya itu dia masuk ke cafe-nya, terus baru calling dia punya waiters. Nah, kemudian muncullah waiters yang berperan sebagai record customer order, kemudian confirm dia punya order sebelum dia processing it. Terus event kedua, processing order. Itu waiters kasih orderannya ke bagian kitchen staff. Mulailah event ketiga, prepare food. Bagian kitchen staff ini prepare dia punya meal. Terus habis dah siap, dia ready to serve the food. Habis itu dia menaruhkan dia punya meal on the serving table. Kemudian muncullah yang keempat, itu serve food. Jadi bagian waiter ini pick up the meal, terus checking dia punya meal itu match gak? Cocok gak dengan dia punya order note. Kemudian dia taruhlah ke bagian
meja customer. Kemudian yang kelima itulah input order. Jadi bagian kasir yang input dia punya order ke dalam program register. Habis itu yang keenam itu ada collect cash. Jadi bagian customer dia dia ke kasir dulu untuk melakukan pembayaran. Terus bagian kasir input lah dia punya table number sama kasih tahu dia punya total tagihannya berapa. Terus customer itu membayarlah makanannya. Terus yang ketujuh muncullah close register. Close register ini kan dilakukan setelah customer melakukan pembayaran. Jadi bagian kasir ini membuat rincian, dia punya sales information, terus dia close lah dia punya register sama print dia punya sales summary. Terus kasihlah ke bagian manager. Muncullah event ke-8, reconcile cash. Bagian manager ini verifikasi dulu, dia punya sales ticket dalam hari itu, kemudian dia menghitung uangnya, terus dia melakukan compare antara dia punya angka total dia punya sales summary sama cash yang dia terima dalam hari itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Erlin. Saya akan menjelaskan mengenai detail activity diagram. Nah, pada figur 1.1 yang dapat dilihat, di sini merupakan detail activity diagram untuk take order, processing order, dan prepare food. Pertama-tama akan dilakukan oleh customer adalah enter the cafe, kemudian dia akan memanggil waitersnya. Kemudian waiters akan merecord ordernya dan mengkonfirmasi order. Selanjutnya adalah memberikan order tersebut kepada kitchen staff. Dan akan dilanjutkan oleh kitchen staff untuk melakukan prepare order. Kemudian order tersebut akan siap untuk disajikan dan akan diletakkan di meja untuk diberikan kepada waiters. Selanjutnya pada figur 1.2 merupakan detail activity diagram untuk serve food, input order, dan collect cash. Pertama-tama yang akan dilakukan adalah waitersnya akan pick up meal dan order note-nya, kemudian dia memastikan makanan dengan order note-nya sama. Selanjutnya akan dilanjutkan, dia akan menyajikan makanan tersebut ke meja customer, dan kasir akan menginput order tersebut ke sistem, dan dilanjutkan oleh customer yang datang dan memberitahu nomor meja. Kemudian kasir akan memproses bill-nya dan customer akan melakukan pembayaran. Terakhir, pada figur 1.3 akan menjelaskan mengenai close register dan reconcile cash. Di sini kasir akan store all the information, kemudian akan close register dan memberikan semua data tersebut kepada manager, dan dilanjutkan oleh manager untuk verify semua sales tiketnya dan menghitung uangnya. Kemudian terakhir membandingkan jumlah uang dengan yang ada di sales summary. Terakhir adalah mengenai linking, overview diagram, dan detail activity diagram. Di sini yang dapat dilihat adalah take order, processing order, dan prepare food dapat dilihat pada figur 1.1. Kemudian untuk serve food, input order, dan collect cash dapat dilihat pada figur 1.2. Terakhir, untuk close register dan reconcile cash dapat dilihat pada figur 1.3. Saya Erni, NPM 204-1187. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rancangan perbaikan. Dengan memahami apa saja masalah bisnis UMKM dan kendala yang terjadi, kita harus lebih berhati-hati dan mengetahui celahnya dalam mengelola suatu UMKM tersebut. Dari masalah yang sudah tadi disebutkan, terdapat beberapa caranya untuk dapat mengembangkan strategi dan menghindari masalah tersebut, yaitu yang pertama, melakukan survei pasar atau bisnis UMKM. Ketahuilah siapa target pasar dari UMKM kita ini, usia berapa, serta status sosialnya. Dengan begitu, pemilik akan menjadi lebih tahu karakter dan pola pasar kita di mana. Harga juga bisa diatur terjangkau sesuai dengan survei pasar tersebut. Kedua, lebih memperhatikan strategi pemasarannya, seperti memfokuskan pemasaran dalam hal sosial media dengan membuat konten-konten yang lebih menarik dan inovatif dapat membantu membuat untuk menarik pelanggan dapat mengunjungi UMKM. Tiga, dapat menciptakan menu yang berbeda. Selain dari tren konsumen, juga akan senang untuk mencicipi makanan yang beda dari yang lainnya, atau menu-menu yang unik yang belum pernah disajikan di kafe lain. Strategi tersebut akan sangat ampuh untuk dicoba. Dan yang keempat, melakukan perluasan serta kenyamanan pada meja dan kursi yang dapat membuat pelanggan merasa lebih nyaman. Nama saya Maggie dengan NPM 2041142. Jadi saya akan menjelaskan bagian bisnis proses rancangan perbaikan UMKM.
Jadi sebelum kita memulai untuk mengerjakan overview activity diagram sama detail activity diagram, kita perlu mencari tahu dulu bahwa bisnis proses dari UMKM ini tuh seperti apa. Jadi ceritanya tuh yang pertama, bahwa Melur Cafe and Patisserie beroperasi pada pukul 11 siang. Dan ketika pelanggan memasuki kafe, pelanggan dapat memesannya di lantai 1 ataupun lantai 2 dengan memanggil pelayan. Maka dari itu, pelayan akan mencatat pesanan pelanggan di catatan pesanan dan mengkonfirmasi pesanan sebelum memprosesnya. Setelah itu, pelayan akan memberikan catatan pesanan kepada bagian dapur untuk menyiapkannya. Staf dapur akan menyiapkan makanan melalui pencatatan yang mereka peroleh dari catatan pesanan. Nah, setelah makanan tersebut siap dihidangkan, petugas dapur akan meletakkannya bersama catatan pesanannya di meja saji. Sebelum menyajikannya kepada pelanggan, pelayan akan memastikan dan memeriksa dahulu bahwa apakah makanan tersebut sesuai dengan catatan pesanan, yang kemudian baru menyajikan makanan tersebut ke meja pelanggan. Setelah pelayan menyajikan makanan, kasir akan memasukkan pesanannya ke dalam register yang sudah terprogram, sehingga jika pelanggan ingin membayar tidak perlu menunggu terlalu lama. Nah, setelah saat pelanggan menyelesaikan makanannya, maka ia akan mendatangi kasir dan memberitahukan bahwa nomor mejanya itu berapa. Terus kasir akan memasukkan kode nomor meja agar harganya keluar. Kemudian memberitahukan bahwa totalan yang harus dibayar pelanggan dan memberikan catatan tagihannya kepada pelanggan untuk menengok dulu. Dari itu, register akan menyimpan semua informasi penjualan dari setiap menu. Pada akhir hari, kasir akan menutup mesin kasir dan mencetak semua ringkasan penjualan sebelum memberikannya kepada akuntan. Setelah akuntan memverifikasi semua penjualan pada hari itu, akuntan akan menghitung uang yang diterima dan membandingkannya jumlah dengan total yang tertera pada ringkasan penjualan. Setelah akuntan menyelesaikan melakukan perbandingan jumlah, akuntan akan memberikan ringkasan penjualan tersebut kepada manajer untuk laporan penjualan harian, sehingga manajer dapat memantau penjualan setiap hari. Setelah membandingkan penjualan, manajer juga akan mengecek akun sosial media untuk memastikan bahwa tim media sosial ini selalu melakukan update terkini di sosial media. Setelah itu, tim media sosial akan meninjau akun sosial media dengan melaporkan setiap perbaikan ataupun perubahan yang mereka lakukan, dan kemudian juga memperbaharui strategi media sosialnya. Kemudian dilanjutkan ke event table. Nah, jadi dari habis bisnis proses, kita lanjutkan ke event table. Event table ini terdiri dari event, internal agen yang bertanggung jawab, terus dimulai dari kapan, sama aktivitas dari kegiatan ini apa saja. Nah, jadi yang pertama itu ada ambil pesanan dulu ataupun take order. Terus agen internal yang mengambil tanggung jawab itu ada pelayan. Kemudian dimulai dari pelanggan siap memesan. Kemudian kegiatan dalam acara tersebut itu ada yang pertama catat pesanan pelanggan pada catatan pesanan. Kemudian yang kedua itu ada mengkonfirmasi pesanan kepada pelanggan. Nah, kemudian baru dilanjutkan ke event baru, yaitu memproses pesanan atau processing order. Terus yang internal agen yang bertanggung jawab ini tetap pelayan, namun dimulai dari menerima pesanan. Dan dia punya aktivitas dalam kegiatan tersebut itu memberikan catatan pesanan kepada staf dapur. Nah, mulailah event baru, yaitu bagian dapur, staf dapur. Kemudian dia punya event itu menyiapkan masakan. Terus bagian agen internal itu staf dapur dimulai dari menerima catatan pesanan. Nah, jadi tugasnya itu menyiapkan pesanan sama menempatkan makanan siap saji di meja saji. Kemudian event yang berikutnya itu menyajikan makanan. Jadi bagian pelayan muncul lagi untuk menyajikan makanan, dimulai dari ambil makanan. Terus kegiatannya itu menyajikan makanan kepada pelanggan. Nah, terusnya melanjut ke event baru, yaitu bagian kasir internal agen yang bertanggung jawab pada memasukkan pesanannya. Dimulai dari pelayanan siap menyajikan, kemudian dia punya aktivitas itu memasukkan pesanan ke register yang telah diprogram sebelumnya. Kemudian lanjut lagi event baru, itu melakukan pembayaran. Terus yang bertanggung jawab agen yang internalnya, itu kasir, dimulai dari pelanggan datang ke kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi kegiatannya itu melakukan proses pembayaran, berikan catatan tagihan, sama berikan dia punya pengembalian uang. Terus yang selanjutnya itu yaitu menutup register, karena dia udah melakukan pembayaran. Kemudian bagian internal agen yang bertanggung jawab itu tetap kasir. Terus dimulai dari pas udah hari berakhir di hari itu, kemudian dia punya kegiatan itu tutup registernya, kemudian mencetak ringkasan penjualan, memberikan kepada akuntan. Nah, mulailah bagian akuntan ada event baru. Jadi bagian akuntan ini merekonsiliasi uang pendapatannya, terus dia punya
Event mulai dari menerima ringkasan penjualan dari kasir tadi, kemudian kegiatannya itu menverifikasi penjualan per hariannya, kemudian menghitung dia punya uang dan bandingkan dengan jumlah ringkasan penjualannya. Nah, kemudian mulailah event baru pada manajer. Manajer ini dia punya kegiatan itu memberikan ringkasan penjualan. Jadi bagian manajer ini menerima laporan penjualan harian dari akuntan dulu, kemudian membandingkan penjualan harian dan mengecekkan di sosial media. Nah, setelah dia mengecekkan sosial media, muncullah event baru yang bertanggung jawab, yaitu internal agennya itu si tim media sosial. Kemudian kegiatannya itu dimulai dari setelah manajer memeriksa akun media sosialnya. Terus dia punya kegiatan itu melaporkan setiap perbaikan, kemudian memperbarui strategi media sosialnya. Nah, kemudian lanjut ke overview rancangan perbaikan. Jadi dari overview rancangan perbaikan ini kita dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu dimulai dari customer dulu, melakukan orderan, kemudian baru ke waiters, memproseskan orderannya, kemudian kasihlah ke bagian kitchen staff atau bagian dapur untuk menyiapkan makanannya, balik lagi ke waiter untuk delivery makanannya. Kemudian habis bagian pelayanan udah mengantar pesanannya kepada pelanggan, kemudian masuk ke bagian kasir untuk input dia punya orderan. Habis itu baru menerima pembayaran, terus menutup dia punya pembayaran karena udah melakukan pembayaran. Nah, karena udah menutup pembayaran dari kasir ini, kemudian bagian kasir kasihlah ke akuntan untuk merekonsilkan bahwa dia punya pendapatan harian sama uang yang diterima itu sesuai atau enggak. Kemudian baru kasih ke manajer untuk kasih tahu dia punya update bahwa dalam sehari pendapatan mereka itu berapa gitu. Terus kemudian dari manajer mengecek lah juga bagian sosial media. Nah, jadi akun sosial media tim ini dia yang bertugas untuk mereview akun sosial media bahwa setiap hari melakukan perubahan ataupun perupdatean. Jadi dari akun sosial media tim ini udah paling last gitu. Jadi sampai akhir di sini berarti udah tutup sampai di sini. Terus bagian komputer itu bagian order, melakukan order di program register sama melakukan sales summary record. Selanjutnya saya Erlin akan membahas mengenai annotated narrative. Yang di sini ada event take order, itu customer akan enter the cafe and order it on the first floor or go straight to the second floor by calling the waiters. Then waiters will record customer order and not then confirm the order before processing it. Kemudian yang kedua ada processing order, yaitu waiters will give the order note to the kitchen staff. Event yang ketiga adalah prepare food. Di sini kitchen staff is going to prepare the meal using the information they get from the order notes. Dan setelah itu food are ready to serve dan kitchen staff will place them and the order notes on the serving table. Event yang keempat adalah serve food. Di sini waiters bakalan pick up the meal and the order note sebelum disajikan ke customer untuk dilakukan pengecekan. Kemudian yang event kelima adalah input order, yaitu the waiters serve the food, kemudian the cashier will input the order into the pre-program registers so that if the customer wants to pay for it, they will have to wait any longer. Kemudian event yang keenam ada collect cash. Di sini customer will come to the cashier and tell them their table number. The cashier will enter the table number code so that the price will come out, and then process to tell them the amount that the customer needs to pay and give them the bill notes. Next, event yang ketujuh ada close register, yaitu the register stores all the sales information from each menu. At the end of the day, the cashier will close the register and print all the sales summaries before giving it to the manager. Kemudian yang kedelapan ada reconcile cash, yaitu akuntannya bakalan verifies all the sales ticket that issued during the day. Then accountant will count the cash and compare the amount with the total shown on sales summary. Kemudian event yang ke-9 itu ada provide sales summary, yaitu the accountant will provide the sales summary, kemudian akan diberikan kepada manajernya untuk di report daily sales so that the manager can compare sales every day. After compare sales, the manager will checking on social media accounts to ensure that social media teams always has the latest update on social media. Nah, yang terakhir itu adalah review social media. Ini di sini adalah bagian social media teams will review social media by report every improvement that they make
and then update social media strategies. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat ada workflow rancangan perbaikan yang sudah dibuat. Di sini itu ada perbedaan dari workflow yang sebelumnya, yaitu di sini ada penambahan accountant dan social media timnya. Kemudian di sini di gambar 12 ini adalah detail activity diagram for take order, processing order, dan prepare food, mana dimulai dari enter cafe, calling the waiters, dan waiters yang akan record order, confirm order, dan give an order note to the kitchen staff, dan kitchen staffnya akan melakukan prepare order. Selanjutnya dia adalah ready to serve food and beverage, kemudian placed on the serving table. Nah, ini adalah gambar 13 detail activity diagram untuk serve food, input order, dan collect cash, dimulai dari waiters yang akan melakukan pick up meal dan order notes-nya, kemudian checking the meals, yang ketiga adalah serve the food to the customer table, kemudian kasir akan input to the system. Setelah itu customer setelah siap menikmati makanan tersebut akan datang dan memberitahukan table number-nya, dan kasir akan proses the bill dan customer akan pay the bill. Gambar ke-14 adalah detail activity diagram untuk cross register dan reconcile cash, yang dimulai dari cashier akan stores all the informations, cross register, give to the manager. Tetapi sebelum itu accountant akan verify all the sales ticket, count money, and compare the amount on the sales summary. Yang terakhir adalah detail activity diagram untuk provide sales summary dan review social media. Provide sales summary dimulai dari accountant, kemudian akan report daily to the manager, dilanjutkan oleh manajernya akan compare sales every day, kemudian check on social media account, kemudian ensure social media team always update social media. Yang terakhir adalah social media teams, dia akan mereview social medianya juga, kemudian melakukan report every improvementnya, kemudian update social media strategiesnya. Terakhir di sini dapat dilihat linking overview dan detail activity diagram Melior Cafe untuk rancangan perbaikannya yang sesuai. Ini di sini dapat dilihat di gambar 12 itu untuk take order, processing order, dan prepare food, dan gambar 13 untuk serve food, input order, dan collect cash. Kemudian gambar ke-14 adalah close register dan reconcile cash. Gambar yang terakhir adalah gambar 15 adalah untuk provide sales summary dan review social media. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai UML diagram. Dalam menyimpan data, umumnya perusahaan menggunakan file atau tabel. Terdapat dua jenis file atau tabel, yaitu transaction file dan juga master file. Dalam kegiatan usahanya, Melior Cafe and Patisserie menggunakan inventory file sebagai master filenya, yang dimana menunjukkan bahan-bahan persediaan mereka. Penelitian ini berfokus pada kegiatan penjualan dari Melior Cafe and Patisserie, yang dimana transaction-nya berhubungan dengan kegiatan penjualan yang dilakukan. Melior Cafe and Patisserie sendiri mempunyai sistem pre-order untuk whole cake-nya yang harus dipesan beberapa hari sebelumnya. Terdapat 7 file atau tabel yang berhubungan dengan kegiatan penjualannya, yaitu inventory file, sales order header, sales order detail, sales invoice header, sales invoice detail, payment header, dan juga payment detail. Inventory file berisikan file-file yang menunjukkan persediaan yang tersedia yang dapat diolah untuk dijual kembali. Sales order header dan sales order detail berisikan file-file yang menunjukkan transaksi pre-order, yaitu transaksi pemesanan whole cake. Sales invoice header dan juga sales invoice detail merupakan transaksi penjualan yang terjadi dalam kegiatan usahanya yang dimana pelanggan memesan di tempat dan langsung menyelesaikan transaksinya. Payment header dan payment detail digunakan dalam kegiatan penjualannya, baik dalam kegiatan penjualan dengan sistem pre-order dan juga penjualan langsung berkaitan dengan pembayarannya. Dalam file atau tabel, terdapat pembagian attributes, primary key, dan juga foreign key. Attribute merupakan file dalam tabel. Primary key merupakan file yang secara unik dapat mengidentifikasi data. Dan foreign key adalah file yang menunjukkan primary key dalam file atau tabel lain. Saya Erni, NPM 204-87. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau UML Class Diagram. UML atau Unfilled Modeling Language merupakan salah satu aplikasi yang memerlukan suatu permodelan. Permodelan sama halnya dengan perencanaan. Bedanya permodelan sendiri merupakan bentuk implementasi sistem bagaimana
meletakkan suatu rancangan bangunan ke dalam sebuah gambar yang berbentuk diagram. Dengan UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL, serta memenuhi sebuah kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Sistem yang baik itu berawal dari perancangan dan bermodelan yang matang. Salah satu yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan UML. Adapun tujuan dan fungsi perlu adanya UML yaitu menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada di dalam permodelan dan berguna juga sebagai blueprint. Jelas ini nantinya akan menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Dari tabel di atas terdapat urutan dalam menerapkan sistem UML ini, yaitu yang pertama berawal dari inventory file yang fitur-fiturnya mencakup seperti kode item, nama item, stok item, dan harga dari item tersebut. Kemudian ada sales order header yang merupakan catatan utama untuk mengaitkan semua aktivitas terkait pesanan penjualan. Ini adalah sumber permintaan pelanggan untuk perencanaan kebutuhan material. Dan ada sales invoice header dan sales invoice detail yang berupa laporan rinci barang atau jasa yang diberikan kepada mitra bisnis ini, menunjukkan kuantitas dan harga setiap produk yang dikirimkan. Header ini mencantumkan syarat dan ketentuan utama terkait dengan faktur penjualan yang akan digunakan dalam judul salinan cetaknya dan selanjutnya dalam proses pengumpulannya. Dan terakhir ada bagian payment header dan payment detail yang merupakan pemberitahuan bahwa perusahaan akan menerima pembayaran. Tujuan dari rincian pembayaran masuk adalah untuk memberitahu dana masuk yang dilakukan dari pelanggan. Terdapat beberapa fitur yang ada seperti tanggal pembayaran, nomor pembayaran, kode pelanggan, dan nomor nominal yang dibayar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ke-8 yaitu database table, form, dan report. Pertama-tama bagian database table, di sini ada beberapa database yang ditampilkan untuk inventory file, sales order, sales invoice, dan payment. Dalam inventory file itu terdapat field item kode, item name, unit stock, dan price. Untuk field sales order itu dapat dua bagian. Yang pertama yaitu ada bagian header dari form tersebut yaitu order number, customer code, dan order date. Untuk yang kedua itu ada bagian detail dari form yaitu terdiri dari order number, item code, quantity, dan price. Untuk field sales invoice juga terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu bagian header yang terdiri dari sales numbers, customer code, date, dan sales text. Untuk yang kedua bagian detail dari form tersebut yaitu terdiri dari sales number, item code, order number, product name, quantity, dan price. Kemudian untuk field payment juga terdapat dua bagian. Yang pertama itu bagian header dari form yaitu payment number, customer code, payment date, dan via. Untuk yang kedua bagian detail dari form payment yaitu terdiri dari payment number, sales number, dan amount. Selanjutnya adalah database form yaitu contoh-contoh form dari database table yang telah dibuat. Yang pertama ada form master file yaitu inventory file. Dan yang kedua itu ada form transaction file yaitu sales order form, sales invoice form, dan payment form. Dan yang terakhir adalah database report. Dapat dilihat dari tabel yang ditampilkan ini, kami buat 10 transaksi yang ada di dalam UMKM pada tanggal 14 dan 15 Desember 2023. Kemudian setelah memperincian penjualan ke dalam tabel, kita akan memprosesnya ke dalam report. Dalam report ada 4 jenis. Yang pertama yaitu simple list. Dapat dilihat dari slide yang ditampilkan, berikut adalah report simple list yang dibuat berdasarkan 10 transaksi yang ada. Laporan report yang kedua yaitu group details. Dalam group details ini kita membuat produk details dari setiap nomor penjualan yang ada terjadi transaksi terhadap produk. Dapat dilihat dari slide yang ditampilkan, berikut adalah report group details yang dibuat berdasarkan 10 transaksi yang ada. Kemudian laporan report yang ketiga yaitu summary. Dalam summary ini kita membuat ringkasan terhadap produk yang terjual. Dapat dilihat dari slide yang ditampilkan, berikut adalah report summary yang dibuat berdasarkan 10 transaksi yang ada. Dan report yang keempat atau yang terakhir yaitu single entity. Dalam report ini kita membuat receipt dari setiap nomor penjualan yang ada. Dan dapat dilihat dari slide yang ditampilkan, berikut adalah report single entity yang dapat dibuat berdasarkan 10 transaksi yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih.